sebuah desa kecil, di lereng gunung, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah tampak miring dimakan usia. Dindingnya dari kayu jati kusam, atapnya sudah berlumut hijau, dan di sekelilingnya tumbuh pohon bambu yang tinggi menutupi sinar matahari. Rumah itu dulunya milik kakek Wiryo, seorang pria sepuh yang dikenal pendiam, namun disegani oleh warga kampung. Setelah beliau meninggal, rumah itu kosong selama beberapa tahun. Sampai akhirnya Raka, cucunya, datang dari kota untuk tinggal sementara di sana. Raka, pemuda berusia 26 tahun, baru saja kehilangan pekerjaannya di kota. Ia berniat menenangkan diri sambil mengurus rumah peninggalan keluarga. Ibunya, yang merupakan anak sematawayang kakek Wiryo, sempat melarang Raka tinggal sendirian di sana. Namun Raka bersikeras, "Bu, aku cuma mau beberapa minggu di sana. Siapa tahu bisa menata ulang rumah itu. Lagi pula, sayang kalau dibiarkan rusak." Ibunya terdiam sejenak. "Kalau kamu benar mau ke sana, hati-hati Kak. Jangan buka bilik belakang rumah. Kakekmu dulu sangat melarang siapapun masuk ke sana," pesan ibunya dengan wajah cemas. Raka sempat tertawa kecil. "Bilik belakang? Ah, mungkin cuma tempat penyimpanan barang lama, Bu." Namun tatapan ibunya tak berubah. Wajahnya seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Hari pertama Raka di rumah itu berjalan biasa. Ia membuka semua jendela yang tertutup debu, menyapu halaman, dan menyalakan kembali lampu minyak di ruang tamu. Aroma lembab dan kayu lapuk langsung memenuhi udara. Saat malam datang, angin berdesir pelan menembus selah dinding yang menimbulkan bunyi krek-krek yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ruang tamu tergantung potret hitam putih kakek Wiryo muda mengenakan belangkon. Tatapannya tajam, bibirnya menutup rapat tanpa senyuman. Entah kenapa Raka merasa foto itu seolah sedang memperhatikannya kemanapun ia bergerak. Menjelang tengah malam, Raka mendengar suara seperti langkah kaki menyeret di luar kamar. Ia membuka pintu perlahan, menyorotkan senter ke arah suara. Namun tak ada siapapun. Hanya bayangan pohon bambu bergoyang diterpa angin. Ia menenangkan diri, berpikir mungkin hanya tikus besar atau angin malam. Namun saat hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Pintu kecil di ujung lorong tertutup rapat dengan gembok karatan. Itulah bilik belakang yang dimaksud ibunya. Raka menatapnya beberapa detik, lalu memalingkan wajah. "Besok saja kuperiksa," gumamnya dalam hati. Keesokan paginya, Raka membersihkan pekarangan. Saat sedang menyapu, datanglah Pak Darto, tetangga sebelah rumah,
yang sudah berusia senja. Ia mengenakan caping dan membawa sabit kecil. "Kamu cucunya Pak Wiryo ya?" sapa Pak Darto ramah. "Iya Pak, saya Raka, baru datang kemarin sore." "Wah, sudah lama rumah ini kosong. Tapi nak, kalau malam jangan suka keluar ya. Banyak yang bilang kadang suka terdengar suara dari belakang rumah ini." "Suara apa Pak?" "Kayak orang ngaji, tapi nadanya bukan dari manusia." Raka mengerutkan dahi. "Ah, mungkin suara orang dari musola bawah sana Pak." "Ya, bisa jadi. Tapi kalau kakekmu masih hidup, beliau pasti melarangmu mendekat ke bilik itu." Setelah Pak Darto pamit, Raka kembali termenung menatap rumah tua itu. Ia mulai merasa ada yang aneh. Bagian belakang rumah memang tampak berbeda. Lantainya sedikit lebih rendah dan kayunya berwarna lebih gelap, seperti sering lembab. Malam harinya, rasa penasaran Raka semakin kuat. Ia menatap pintu bilik rahasia itu lama-lama. Setiap kali angin berhembus, engsel pintunya berderit pelan, seolah memanggil. "Sebenarnya apa yang ada di dalam sana?" gumamnya. Tepat pukul 12 malam, suara samar terdengar dari balik bilik. La ilaha illallah. Suara itu lirih, bergetar, namun terdengar berat dan dalam, seperti keluar dari perut bumi. Raka terlonjak. Ia menempelkan telinga ke dinding kayu, dan suara itu benar-benar ada. Ia mundur perlahan, jantungnya berdetak cepat. Namun beberapa detik kemudian, suara itu hilang begitu saja, digantikan suara jangkrik dan desir angin. Raka berusaha tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Setiap kali ia hampir terlelap, suara itu muncul lagi dan lebih jelas. Ia akhirnya menyalakan lampu minyak dan duduk di pojok kamar hingga pagi menjelang. Pagi berikutnya, Raka memutuskan mencari tahu lebih dalam. Ia memeriksa setiap sudut rumah dan menemukan bahwa bilik belakang itu memiliki papan lantai yang berbeda, lebih tebal, lebih baru dibanding lantai sekitarnya. Di bawahnya seperti ada ruang kosong. Ia mengambil linggis dan mencoba mengetuk-ngetuk lantai itu. Suaranya kosong. "Sepertinya memang ada ruang di bawah," katanya pelan. Namun sebelum sempat mencongkel papan, tiba-tiba terdengar langkah dari luar rumah. Raka buru-buru menutup papan dan keluar. Ternyata Bu Darsi, tetangga yang dulu sering membantu kakek Wiryo, datang membawakan makanan. "Nak Raka, ini ada nasi jagung dan sayur lodeh. Kasihan, pasti belum sempat masak kan?" katanya sambil tersenyum ramah. "Wah, terima kasih banyak Bu. Dulu kakekmu juga suka makan seperti ini. Semoga kamu kuat tinggal di sini." "Maksud Ibu, kamu
tidak pernah dengar cerita ya tentang bilik rahasia itu? Raka langsung menatapnya penasaran. Cerita apa, Bu? Bu Darsi menarik nafas panjang. Dulu, waktu kakekmu masih muda, ada seorang dukun sakti datang ke desa ini. Katanya, mereka melakukan perjanjian sesuatu di dalam bilik itu. Sejak saat itu, tak seorang pun boleh membuka pintunya. Raka terdiam, tubuhnya sedikit merinding. Perjanjian apa, Bu? Entahlah, tapi setiap malam Jumat Kliwon selalu terdengar suara orang mengaji dari dalam. Padahal rumah ini kosong. Warga sudah terbiasa mendengar, tapi tak ada yang berani mendekat. Bu Darsi pamit setelah itu, meninggalkan Raka dengan segudang pertanyaan di kepalanya. Menjelang sore, langit berubah kelabu. Petir menggelegar di kejauhan. Raka duduk di beranda, menatap bilik yang kini tampak semakin gelap, diterpa bayangan pohon bambu. Dalam hatinya, rasa ingin tahu mulai berubah menjadi ketakutan. Namun, sesuatu di dalam dirinya terus mendorongnya untuk membuka bilik itu. Sesuatu yang belum ia sadari, bahwa rasa penasaran itu bukan datang dari dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar dan setiap kilatan cahaya menampakkan bayangan pohon bambu di luar jendela. Raka duduk di depan tungku kecil, berusaha menghangatkan diri dengan secangkir kopi. Namun, pikirannya tak tenang. Sejak dari tadi, suara aneh seperti ketukan pelan dari arah bilik rahasia terus terdengar di sela deru hujan. Ia mencoba mengabaikannya, namun setiap kali berusaha fokus, suara itu semakin keras. Raka menelan ludah. Ia mengambil senter dan menyorotkan cahayanya ke arah lorong belakang. Pintu bilik terlihat bergoyang sedikit, meski tak ada angin di dalam rumah. Ini sudah lewat tengah malam, tapi kenapa? Gumamnya pelan. Ia mendekat perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kayu berderit. Bau anyir samar mulai tercium dari arah pintu, seperti tanah basah bercampur darah kering. Jantungnya berdegup kencang. Ketika jaraknya hanya tinggal 1 meter, tiba-tiba sesuatu menghentak dari dalam. Pintu berguncang keras. Raka yang terkejut mundur beberapa langkah. Bahkan senter di tangannya hampir terlepas. Suara hujan seolah tenggelam oleh gema hentakan itu. Lalu semuanya hening. Hanya sisa embusan angin dari sela papan. Ia terpaku cukup lama di tempatnya berdiri. Akalnya berkata agar ia segera masuk kamar dan mengunci diri. Tapi hatinya berbisik lain. Ada sesuatu di dalam bilik itu yang memanggilnya. Raka menatap gembok tua di pintu.
Besinya berkarat dan retak di bagian bawah. Dengan sedikit tenaga, mungkin ia bisa membukanya. Namun tiba-tiba kilat menyambar, dan di balik cahaya putih kilat itu, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang pintu bilik. Bayangan itu tegak dan kurus, dengan kepala agak miring ke satu sisi, sekilas seperti seseorang sedang berdiri diam di balik papan. Tapi ketika ia menyorotkan senter lagi, bayangan itu lenyap. Raka gemetar. Ia menutup pintu lorong dan kembali ke kamar. Namun sepanjang malam ia tak bisa tidur. Sesekali terdengar lagi suara itu. Bukan hanya ketukan, melainkan ratapan lirih dari balik bilik. "Tolong bukakan!" Suara itu parau, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Raka menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalanya. Di keesokan harinya, udara terasa berat. Awan masih menggantung kelabu di atas desa. Raka keluar rumah dengan mata sayu, berharap udara pagi bisa menenangkan pikirannya. Ia duduk di bangku bambu depan rumah ketika Pak Darto lewat sambil membawa karung rumput untuk ternaknya. "Wajahmu pucat, Nak Raka. Kamu sakit?" tanya Pak Darto khawatir. "Tidak, Pak. Cuma kurang tidur saja," jawabnya sambil memaksa tersenyum. "Kurang tidur? Jangan-jangan kamu mendengar suara itu semalam?" Raka menatapnya heran. "Suara apa, Pak?" "Yang dari bilik itu," jawab Pak Darto lirih sambil melirik ke arah belakang rumah. "Dulu, waktu kakekmu masih hidup, beliau sering keluar tengah malam. Katanya beliau harus menjaga sesuatu di dalam bilik itu." "Menjaga apa?" "Entahlah. Tapi setelah beliau meninggal, beberapa warga melihat cahaya dari balik celah papan. Ada juga yang mendengar orang mengaji di waktu sahur. Padahal rumah ini kosong." Raka diam, merasakan keringat dingin di pelipisnya. "Mungkin cuman kebetulan, Pak." "Bisa jadi," jawab Pak Darto sambil menunduk. "Tapi kalau boleh saya sarankan, jangan sekali-kali kamu buka bilik itu, karena yang dikurung di sana tidak seharusnya keluar." Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Setelah Pak Darto pergi, ia duduk termenung lama. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk membuka bilik tersebut. Malam berikutnya, ia kembali terjaga. Jam menunjukkan pukul 12:30. Suara ketukan muncul lagi. Kali ini lebih cepat, lebih berirama, seperti seseorang sedang memanggil dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Raka tak tahan lagi. Ia mengambil linggis dan menatap pintu itu dengan mata merah. "Aku harus tahu," katanya lirih. Ia menghantam gembok tua itu 1 kali, retak, 2 kali,
besinya terlepas separuh. Di hantaman ketiga, gembok itu patah sepenuhnya. Ketika ia menarik pintu perlahan, udara dingin langsung menyembur keluar, diikuti aroma busuk yang menusuk hidung. Udara di sekitar terasa berat, seperti tidak ada oksigen. Dari celah pintu, ia melihat tangga kayu menurun ke bawah tanah. Raka menyalakan senter, menyorot ke bawah. Dindingnya dari batu bata lembab, penuh lumut dan sarang laba-laba. Ia menelan ludah dan melangkah turun satu persatu, meski hatinya berteriak agar ia kembali. Suara di bawah semakin jelas, bukan hanya satu, tapi seperti beberapa orang berbisik bersamaan. Kalimatnya tidak jelas, namun nadanya seperti doa yang dilafalkan dengan terbalik. Ketika kakinya mencapai lantai dasar, ia melihat sebuah peti kayu besar di tengah ruangan. Di sekitarnya terdapat lilin-lilin yang sudah padam dan tulisan aneh di dinding yang seperti mantra kuno. Raka mendekat dengan tangan gemetar. Di atas peti itu terdapat foto kakek Wiryo dan sebuah kain putih lusuh. "Apa ini?" bisiknya. Namun sebelum ia sempat menyentuh, peti itu berguncang keras. Suara berat keluar dari dalam, seperti sesuatu sedang berusaha keluar. "Tolong, buka!" Suara itu kini terdengar jelas, parau dan memohon. Raka melangkah mundur dengan wajah pucat. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara lain dari belakang. Suara seseorang memanggil namanya. "Raka!" Ia menoleh perlahan. Di ujung tangga berdiri sosok lelaki tua dengan wajah pucat dan mata cekung. Kakek Wiryo. Raka terpaku. Tubuhnya membeku antara takut dan rindu. "Kakek!" Sosok itu berjalan perlahan mendekat. "Kenapa kau buka bilik ini, Nak?" Suaranya berat dan bergema. Aku hanya ingin tahu apa yang kakek sembunyikan. Kau seharusnya tidak ke sini. Apa yang dikurung di dalam peti itu bukanlah manusia. Ia bagian dari perjanjian yang dulu kulakukan." "Perjanjian apa, Kek?" Sosok kakek Wiryo menatapnya lama, lalu berkata lirih. "Perjanjian agar keluargamu tetap hidup makmur. Tapi setiap 70 tahun, satu darah keturunanku harus menggantikanku menjaga roh yang terperangkap di sini." Raka terdiam, nafasnya tercekat. "Jadi sekarang giliranku?" Kakek Wiryo tidak menjawab. Tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Suaranya hanya tersisa sebagai bisikan. "Tutup kembali petinya sebelum ia keluar." Namun saat Raka menoleh ke arah peti, engselnya sudah terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar tangan hitam dengan kuku panjang meneteskan cairan merah gelap. Raka berteriak. Ia berlari naik ke atas tangga. Namun tangga kayu itu
patah di tengah jalan. Ia jatuh, menimpa lantai lembab di bawah. Senter terlempar dan padam. Dalam keadaan gelap total, ia hanya bisa mendengar suara nafas berat dan langkah mendekat dari arah peti. Suara itu berhenti tepat di depan wajahnya. Lalu sebuah tangan dingin menyentuh pipinya, diikuti dengan bisikan. "Sekarang giliranmu." Raka terbangun dengan tubuh penuh lumpur dan debu. Ia terbaring di dasar ruangan bawah tanah yang lembab dan gelap. Entah berapa lama ia tak sadarkan diri. Ketika matanya terbuka, senter yang tadi terlempar kini menyala redup di sudut ruangan. Cukup untuk menampakkan kondisi sekitar. Peti besar di tengah ruangan kini terbuka setengah, dan dari dalamnya keluar asap hitam tipis yang melingkar seperti kabut hidup. Bau busuk langsung menyeruak, menyengat hingga membuat perut Raka mual. Ia memaksakan diri untuk duduk, tetapi tubuhnya gemetar hebat. "Apa yang terjadi tadi malam?" gumamnya dengan suara serak. Ia mencoba bangkit dan melangkah ke arah tangga. Tapi kayunya sudah hancur separuh. Tak ada jalan keluar selain dinding batu lembab di sekelilingnya. Di antara kabut hitam itu, samar-samar terdengar bisikan. Banyak sekali, seperti orang menggumam dalam bahasa yang tak ia pahami. "Raka, kau sudah membangunkanku." Raka menoleh spontan ke arah peti. Di sana, sosok hitam besar mulai terlihat. Tubuhnya kurus tinggi, rambutnya panjang dan kusut sampai ke lantai. Matanya merah membara seperti bara api. Kulitnya bukan seperti manusia, melainkan seperti arang gosong yang retak di sana sini. Raka mundur sambil tersandung. "Kau siapa?" Sosok itu menunduk. Suaranya berat seperti dari dasar bumi. "Aku adalah yang dikurung oleh darah keluargamu. Leluhurmu membuat perjanjian denganku. Kini waktunya penjaga lama telah habis dan kau akan menggantikannya." "Tidak, aku tidak mau." Makhluk itu menyeringai, menampakkan gigi panjang dan runcing. "Kau tidak bisa memilih. Perjanjian sudah ditulis dengan darah pertama leluhurmu. Keturunan terakhir harus menjadi penjaga. Jika tidak, semua darah keluargamu akan diambil kembali." Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat batu-batu di dinding bergetar. Raka menutup telinganya. Ia menjerit, lalu berlari ke arah tangga patah. Ia mencoba memanjat menggunakan celah-celah batu bata. Kukunya patah, telapak tangannya berdarah. Tapi setiap kali hampir sampai ke atas, sesuatu menarik kakinya ke bawah. Makhluk itu memegang kakinya dengan tangan dingin penuh lendir hitam, menyeretnya jatuh kembali ke lantai. Raka terbatuk keras. Matanya memerah karena debu dan darah. Ia terus berteriak, namun
suaranya lenyap tertelan dalam kegelapan. Pagi harinya hujan berhenti. Matahari malu-malu menembus celah bambu. Dari luar rumah terlihat pintu bilik belakang sedikit terbuka. Seekor ayam yang lewat tiba-tiba berhenti di depan pintu itu. Lalu berlari terbirit-birit sambil berkokok keras. Sementara itu, Bu Darsi datang membawa sarapan seperti biasa. Ia mengetuk pintu depan. "Nak Raka, ini Bu Darsi. Saya bawakan nasi jagung, Nak." Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat, lalu membuka pintu. Suasana rumah sepi, tapi anehnya lampu minyak masih menyala. Bau lembab bercampur anyir memenuhi udara. Bu Darsi memanggil lagi. "Nak Raka." Ia berjalan pelan menuju lorong belakang. Ketika sampai di depan bilik, ia mendapati gembok tua yang kemarin rusak kini terpasang kembali. Namun warnanya lebih hitam dan tampak baru. Ia menatap heran. Padahal kemarin rusak. Tiba-tiba dari dalam bilik terdengar suara langkah pelan. Bu Darsi mundur, wajahnya tegang. Lalu terdengar suara seorang lelaki dari dalam. Suaranya berat tapi tenang. "Bu Darsi, jangan khawatir. Saya di sini." Itu suara Raka. Bu Darsi tersenyum lega. "Astaga, Nak Raka, saya kira kamu kemana? Saya bawakan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Raka membuka pintu sedikit. Dari celahnya terlihat separuh wajahnya dalam cahaya redup. Kulitnya tampak lebih pucat. Matanya merah, tapi senyumnya datar. "Terima kasih, Bu. Letakkan saja di depan pintu. Saya sedang membersihkan bagian dalam." "Baiklah, Nak. Tapi kamu baik-baik saja kan? Wajahmu pucat sekali." "Saya baik, Bu," jawab Raka datar. "Oh ya, jangan biarkan siapapun datang ke rumah ini untuk sementara. Saya perlu ketenangan." Nada suaranya dingin dan dalam, tak seperti biasanya. Bu Darsi mengangguk dengan ragu, lalu beranjak pergi. Namun, begitu ia menatap sekilas ke dalam bilik, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di belakang Raka. Ia spontan menjerit kecil, tapi ketika menoleh lagi, bayangan itu sudah lenyap. Raka hanya menatapnya tanpa ekspresi. Malamnya, warga desa dikejutkan oleh suara gonggongan anjing dan pekikan aneh dari arah rumah kakek Wiryo. Pak Darto yang sedang ronda bersama dua pemuda desa bergegas menuju sumber suara. Dari kejauhan, mereka melihat asap hitam keluar dari celah atap rumah itu, seolah sedang ada api di dalam. "Cepat, ada yang terbakar!" teriak salah satu pemuda. Namun, begitu mereka tiba di depan rumah, api itu sudah hilang. Tidak ada asap, tidak ada bara, hanya keheningan pekat
yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Darto mengetuk pintu pelan. "Raka, ini saya, Pak Darto." Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri membuka pintu sedikit. Dari dalam, tampak Raka duduk di kursi tua ruang tamu, menatap potret kakek Wiryo di dinding. Cahaya lampu minyak menyoroti wajahnya yang kini semakin pucat dan kaku. "Nak Raka, kau tak apa-apa?" tanya Pak Darto hati-hati. Raka menoleh perlahan. Tatapan matanya kosong. "Semua baik, Pak. Kakek sudah tenang sekarang." "Tenang? Maksudmu?" Raka tersenyum tipis. "Saya sudah ambil tempatnya." Pak Darto mengerutkan dahi, tak mengerti. Namun ketika ia menatap mata Raka lebih lama, bulu tengkuknya berdiri. Di mata Raka tampak bayangan wajah tua kakek Wiryo, seperti menempel di balik bola matanya. "Astagfirullah." Pak Darto mundur. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Rumah menjadi gelap gulita, dan dari kegelapan itu terdengar suara bisikan berat. Dia sudah menjadi penjaga baru. Pak Darto dan dua pemuda itu lari terbirit-birit keluar rumah. Mereka tak pernah kembali lagi ke sana. Sejak malam itu, tak ada seorang pun berani mendekati rumah tua itu. Warga yang lewat mengaku kadang melihat cahaya merah menyala dari dalam bilik belakang. Beberapa bahkan mendengar suara orang membaca doa atau suara langkah kaki menyeret di tengah malam. Orang-orang bilang Raka tidak pernah keluar dari rumah itu lagi. Namun setiap kali ada orang lewat di siang hari, kadang terdengar suara seseorang menyapu halaman atau menimba air di sumur, seolah rumah itu masih berpenghuni. Dan setiap Jumat Kliwon, dari bilik belakang terdengar suara berat mengucap lirih, "Penjaga telah berganti." 3 minggu telah berlalu sejak warga terakhir kali melihat Raka. Rumah tua peninggalan kakek Wiryo kini kembali sunyi. Rumput liar tumbuh menutupi halaman. Daun bambu berguguran di atap, dan udara di sekitar rumah selalu terasa lebih dingin daripada bagian lain di desa. Namun suatu siang, Ibu Raka datang dari kota. Ia membawa niat untuk menjemput anaknya pulang. Perasaannya gelisah karena sejak beberapa hari terakhir Raka tak pernah mengangkat teleponnya. Sesampainya di depan rumah, ia tertegun. Pintu pagar kayu terbuka setengah. Berderit pelan tertiup angin. Burung gagak bertengger di atap, mematuk-matuk genting berlumut. Suasana itu menimbulkan firasat buruk di hatinya. "Raka, nak, ibu datang," panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri. Ia melangkah masuk. Lantai ruang tamu berdebu, tapi anehnya di tengah ruangan terlihat
bekas kaki manusia baru masih jelas di atas debu menuju ke arah lorong belakang. Dengan langkah berat, ia mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa seperti memasuki masa lalu. Di dinding tergantung foto keluarga lama. Wajah kakek Wiryo yang selalu terlihat dingin, kini tampak lebih hidup di bawah bayangan lampu minyak yang berkelap-kelip. "Raka, kamu di mana, Nak?" Sampai di depan bilik belakang, Ibu Raka berhenti. Pintu bilik kini memiliki gembok baru dari besi hitam mengkilap. Tak seperti gembok karatan sebelumnya. Tapi yang membuatnya makin takut adalah tulisan di atas pintu. "Jangan dibuka. Penjaga sedang bertugas." Ia mengetuk pelan. "Raka, ini ibu." Dari dalam terdengar suara lirih. "Ibu, jangan buka pintunya." Suara itu memang suara Raka, tapi terdengar jauh dan bergema aneh, seperti dari dasar sumur. "Nak, kamu kenapa? Ibu khawatir." "Aku tidak apa-apa, Bu. Aku harus tetap di sini. Jangan masuk. Tolong, jangan pernah buka bilik ini." Ibu Raka menangis. "Nak, kamu bicara apa? Ayo pulang, Nak. Ibu mohon." Namun, sebelum ia sempat memegang gagang pintu, gembok itu bergerak sendiri, bergetar hebat, lalu terdengar suara berat seperti rintihan banyak orang bersamaan. "Tidak boleh keluar." Suara itu membuat Ibu Raka mundur ketakutan. Ia menjatuhkan tasnya dan berlari keluar rumah sambil menangis histeris. Warga yang mendengar teriakan itu segera datang menolong. Tapi begitu mereka masuk ke dalam, bilik belakang sudah terkunci rapat, seolah tak pernah terbuka. Malamnya, beberapa lelaki desa bersepakat untuk memeriksa rumah itu bersama Pak Darto dan kepala dusun. Mereka membawa obor dan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke sana. Bau anyir menyambut begitu mereka membuka pintu depan. Di dalam rumah, semua barang masih seperti biasa, kecuali foto kakek Wiryo yang ada di dinding kini lenyap, digantikan oleh foto Raka dalam bingkai yang sama. Wajahnya datar, matanya menatap lurus seperti kakek Wiryo dulu. "Innalillahi," bisik Pak Darto dengan wajah ngeri. Mereka menelusuri rumah hingga ke bilik belakang. Gemboknya terasa sangat dingin, seperti logam yang baru diambil dari salju. Salah satu warga mencoba membukanya dengan linggis. Namun baru disentuh saja, besinya pecah jadi abu. Pintu bilik pun terbuka perlahan, tanpa disentuh siapapun. Dari dalam keluar hembusan udara dingin yang menembus kulit, membuat obor mereka redup seketika. Aroma lembab bercampur darah tua menyeruak ke seluruh rumah. Di balik pintu hanya ada tangga menurun ke bawah tanah.
Mereka menyorot dengan senter, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada tanda-tanda raka, tidak ada peti, dan tidak ada apapun di sana. Kepala dusun berbisik, "Tutup kembali pintunya. Jangan ada lagi yang turun ke sana." Namun, seorang pemuda nekat melangkah ke anak tangga pertama. Baru satu langkah, tiba-tiba dari bawah terdengar suara banyak orang mengerang pelan, seperti ribuan bisikan bercampur tangis. Suara itu membuat seluruh tubuh mereka merinding. Obor padam satu persatu, dan seluruh rumah tenggelam dalam gelap gulita. Ketika mereka keluar terbirit-birit dari dalam bilik, terdengar suara berat memanggil, "Penjaga, tetaplah di sini. Jangan biarkan cahaya masuk." Keesokan paginya, warga menutup rumah itu rapat-rapat. Pintu dan jendela disegel dengan papan kayu dan paku besar. Kepala dusun memerintahkan agar tak seorang pun mendekat atau mencoba membongkarnya lagi. Mereka sepakat menyebut tempat itu rumah terlarang. Namun, meski disegel, suara dari dalam rumah masih sering terdengar. Kadang berupa langkah kaki menyeret, kadang seperti orang mengaji terbalik. Bahkan beberapa warga yang lewat di malam hari mengaku melihat bayangan seorang lelaki muda duduk di beranda sambil menatap hampa ke arah jalan desa. Wajahnya mirip Raka, tapi kulitnya pucat dan matanya merah menyala dalam gelap. Bertahun-tahun berlalu, desa itu kini hampir terlupakan oleh waktu. Rumah tua di ujung kampung masih berdiri, meski sebagian atapnya sudah runtuh. Namun, bilik rahasia di bagian belakang tetap utuh, tak lapuk, tak runtuh, seolah dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang yang berani mendekat mengatakan, kadang mereka mendengar dua suara di dalam bilik itu. Satu suara Raka yang lembut seperti sedang menenangkan, dan satu lagi suara berat yang menyeramkan, memerintah dan tertawa pelan. Di suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tepat di atas rumah itu, seorang anak kecil yang bermain di dekat pekarangan melihat sesuatu. Ia melihat pintu bilik terbuka sedikit dan dari celahnya keluar cahaya merah redup bersama bayangan dua sosok, satu tua dan satu muda. Keduanya berdiri berdampingan menatapnya. Anak itu berlari ketakutan, dan sejak saat itu tak ada lagi yang berani lewat di depan rumah itu, bahkan di siang hari. Kini di antara warga desa yang masih hidup hanya tinggal satu keyakinan yang beredar dari mulut ke mulut. Raka tidak pernah mati. Ia hanya menggantikan kakeknya. Kini ia menjadi penjaga roh yang terperangkap di bilik rahasia itu, sampai darah keturunan berikutnya lahir dan datang untuk menggantikannya.
Dan di malam-malam tertentu, bila angin lewat, membawa bau anyir dan suara seperti rantai diseret, orang-orang akan berbisik pelan sambil menutup pintu. Itu suara Raka, penjaga baru rumah tua di ujung kampung.